Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali di Jelajah Ilmu Akademi yang merupakan program pendidikan dan pelatihan pembelajaran digital bagi tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Melalui Jelajah Ilmu Akademi, ASAR membantu mewujudkan transformasi digital di dunia pendidikan Indonesia. ASAR Smart School Awards 2022 kembali hadir dan merupakan apresiasi penghargaan berskala nasional bagi sekolah yang siap melaksanakan transformasi digital dunia pendidikan. ASA 2022 ini akan memberikan kesempatan kepada seluruh sivitas akademi sekolah untuk memperebutkan kategori penghargaan yang terdiri dari Smart School of the Year, Kepala Sekolah Inspiratif, dan Guru Kreatif dengan total lebih 500 juta rupiah. Dan hari ini pemenang Guru Kreatif ASA tahun 2021 telah hadir di ruang virtual Maya ini untuk belajar bersama dalam Jelajah Ilmu Akademi yang merupakan rangkaian perjalanan ASAR Smart School Awards 2022. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas dukungan berbagai pihak, antara lain Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, PB Persatuan Guru Republik Indonesia, Intan Pariwara, CBN, Cyberindo Aditama, Hilo, dan Windows 11, serta semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan semua. Baiklah Bapak Ibu, peserta Jelajah Ilmu Akademi pada siang hari ini, tepatnya hari Selasa tanggal 24 Mei tahun 2022. Topik kita kali ini mobile learning. Pengembangan mobile learning berbasis Android yang mudah dan cepat. Kita sapa pemateri kita, salah satu pemenang Guru Kreatif ASA tahun 2021. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Fajar Indra Kurniawan. Waalaikumsalam Pak Setiawan dan semua rekan-rekan yang berbahagia hari ini. Ya, Pak Fajar, bagaimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah, sehat Pak Setiawan. Ya, baik Bapak Ibu, Bapak Fajar akan membersamai kita di virtual Maya terkait dengan mobile learning, pengembangan mobile learning berbasis Android yang mudah dan cepat. Perlu diketahui Bapak Ibu, Bapak Fajar ini adalah salah satu pendidik di salah satu sekolah satuan pendidikan SMA Negeri Mojoagung, Kabupaten Jombang. Selain sebagai pendidik, beliau juga sebagai pendidik di salah satu perguruan tinggi, tepatnya di wilayah Provinsi Jawa Timur. Dan Pak Fajar juga aktif di organisasi profesi, tepatnya di perangkat organisasi kelengkapan organisasi di SLCC PGRI Kabupaten Jombang. Wah, luar biasa nih, aktif luar biasa. Dan beliau juga sebagai tenaga pendidik yang masih belum tercatat sebagai pegawai negeri sipil. Tetapi walaupun seperti itu, ternyata luar biasa kreativitas dan mobilitasnya dengan berhasil meraih Guru Kreatif di ASA tahun 2021. Kami ucapkan selamat datang Pak Fajar dan juga kami sampaikan salam kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Pak Senin. Ini Pak Fajar salah satu aparatur negara panjenengan, juga ada mungkin Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, wilayah Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, Bu Tati atau Bu Titi, ada Pak Fajar, dan Pak Jumadi, Ketua PGRI Kabupaten Jombang. Pak, luar biasa, ini mudah-mudahan bisa menginspirasi, bisa memberikan motivasi untuk kita, tenaga pendidik, untuk selalu kreatif seperti Pak Fajar Indra Kurniawan yang kemarin telah berhasil meraih penghargaan Guru Kreatif ASA 2021. Baik Pak Fajar, terkait materi kita hari ini, pengembangan mobile learning berbasis Android yang mudah dan cepat. Wah, ini menarik ini, dan mudah dan cepat. Android tidak bisa dipisahkan dari kehidupan, dari aktivitas pendidikan semua sektor, ekonomi, sosial, politik, budaya, dan termasuk juga pendidikan. Dan hari ini Pak Fajar akan membantu membersamai kita belajar bersama-sama bagaimana sih mengembangkan mobile learning berbasis Android khusus atau teruntuk dimanfaatkan di satuan pendidikan masing-masing.
Oleh karena itu, sebelumnya kami sampaikan informasi, nanti Pak Fajar akan menyampaikan informasi terlebih dulu selama sekitar mulai pukul 13.35 atau pukul sampai nanti 14.35. Kemudian nanti kami akan berikan kesempatan kepada seluruh peserta Jelajah Ilmu Akademi ini untuk memberikan pertanyaan dengan cukup menuliskan di kolom Q&A yang ada di monitor Bapak Ibu semua. Oleh karena itu, kami berikan kesempatan kepada Pak Fajar Indra Kurniawan, karena kami sudah tidak sabar bagaimana mengembangkan mobile learning berbasis Android yang mudah dan cepat. Silakan Pak Fajar. Baik, terima kasih Pak Setiawan Adiatma atas kesempatannya. Jadi ini merupakan tantangan tersendiri bagaimana mengembangkan Android yang mudah dan cepat, terutama kebutuhan kita yang sangat masif di dunia pendidikan. Bapak Ibu, perlu ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait sebenarnya Android itu diciptakan, biasanya digunakan untuk developer-developer yang berada di wilayah-wilayah akademis atau profesional. Kalau untuk akademis biasanya dipakai untuk pembelajaran S1 teknik informatika, kemudian teknologi informasi, ilmu komputer, atau keilmuan disiplin ilmu yang serumpun. Nah, ini tantangan yang menarik adalah bagaimana Android ini bisa digunakan Bapak Ibu dengan cepat dan mudah, karena kami menyadari fungsi dari kita sebagai tenaga pendidik itu bukan membuat sesuatu, tapi memanfaatkan sesuatu dalam rangka mendukung upaya proses belajar mengajar yang lebih baik. Karena itu hari ini kita tidak akan pernah membahas Android Studio, sebuah aplikasi yang populer yang biasa digunakan untuk membuat aplikasi Android, tapi saya akan mencoba beberapa aplikasi yang bisa menghasilkan output Android, yaitu ekstensi.apk, yang bisa langsung diinstal di handphone Bapak Ibu semua, termasuk juga di-sharing ke peserta didik. Mohon izin Pak Tio untuk sharing presentasinya. Silakan Pak Fajar, silakan. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Fajar untuk sharing layarnya. Oh, sudah tampak Pak Fajar. Ya. Ya, bisa dilihat teman-teman semua, Pak Tio. Sudah muncul Pak Tio di screen-nya. Sudah Pak, sudah tampak. Oke, baik Bapak Ibu, jadi seperti diketahui bahwa seperti halnya saya hari ini, mungkin saya adalah salah satu sumber belajar hari ini mengenalkan tentang sebuah aplikasi. Saya yakin Bapak Ibu guru ketika berada di rumah atau profesional yang sekarang ikut juga memahami bahwa di luar sana banyak sekali aplikasi-aplikasi yang tentunya membantu Bapak Ibu dalam proses belajar mengajar. Kali ini sama-sama kita akan membahas aplikasi yang dapat mengeluarkan output atau ekspor atau publish begitu dalam bentuk aplikasi Android. Kami menyadari bahwa aplikasi yang akan kita pelajari hari ini memiliki beberapa keterbatasan karena sifatnya yang tidak seperti aplikasi natif penggunaan Android Studio. Namun ini sudah lebih dari cukup untuk digunakan Bapak Ibu guru untuk mentransformasikan keilmuan Bapak Ibu guru agar lebih bisa dimengerti oleh peserta didik. Baik. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa aplikasi yang biasanya Bapak Ibu gunakan dalam rangka mendukung proses belajar mengajar. Ada mungkin PowerPoint yang sangat familiar, kemudian ada Construct, ada Smart Apps Creator. Nah, ini Articulate Storyline yang outputnya juga bisa digunakan dalam bentuk APK, namun butuh converter yang lain. Ada Adobe Animate, Unity, Blender. Saya yakin mungkin Bapak Ibu yang berada di menyenangi desain baik itu 3 dimensi, mengenal sekali Unity, Blender, ada Game Maker, ada Unreal Engine, dan lain sebagainya yang Bapak Ibu paham. Mungkin Bapak Ibu guru semua
dari semua ini yang paling familiar adalah PowerPoint. Nah, untuk itu menjadi tantangan kami untuk menyampaikan materi, bagaimana seandainya ada materi, ada aplikasi, yang aplikasi itu setidaknya semudah PowerPoint untuk membuat presentasi, namun aplikasi tersebut bisa ditransformasikan melalui Android. Itulah hari ini yang akan kami sampaikan. Jadi Bapak Ibu, kami memilih Smart Apps Creator atau SAC, di mana aplikasi ini setelah kami periksa, kami dalami, sepertinya mudah untuk digunakan. Bahkan selesai seminar kita hari ini, Bapak Ibu sudah bisa mencoba-coba, karena saya yakin dasar PowerPoint Bapak Ibu semua sudah ada. Tinggal memberikan kreativitas sesuai dengan keinginan Bapak Ibu guru, menyesuaikan dengan materi yang ingin ditampilkan. Jadi SAC ini salah satu aplikasi yang outputnya bisa dalam bentuk APK, aplikasi Android, kemudian versi desktop atau .exe, atau juga format HTML, tanpa harus mengcoding. Seperti kita ketahui bahwa aplikasi-aplikasi tentunya sangat erat dengan bahasa pemrograman. Namun, pada aplikasi SAC ini, kita tidak tampak sekali melakukan pemrograman, malah kita akan asik bermain dengan gambar, video yang semua ada grafis user interface-nya. Sehingga Bapak Ibu akan mudah sekali untuk memahami. Bapak Ibu, hal yang pertama untuk kita lakukan adalah mengatur resolusi layar. Kenapa seperti itu? Kita tahu bahwa aplikasi-aplikasi Android, sistem operasi Android itu berada pada dimensi perangkat yang berbeda. Handphone kita saja mungkin ada yang 5, ada yang 6, ada yang level ke tablet, 8, 8,7 sampai 10 inch. Nah, resolusi ini tentunya akan menentukan kualitas tampilan atau gambar yang nantinya akan dilihat oleh peserta didik kita. Saya yakin sebagian besar itu menggunakan perangkat-perangkat yang biasanya digunakan dengan ukuran sekitar 6 inchian. Seperti itu. Bapak Ibu, nantinya Bapak Ibu ketika sudah melakukan instalasi, nanti setelah ini akan kami lakukan instalasi, jadi ini adalah pembukaan awal saja, setelah itu akan ada mode demo, agar Bapak Ibu bisa lebih belajar bersama-sama dengan kami sehingga dapat diterapkan di lingkungan masing-masing. Untuk resolusi Bapak Ibu bisa menggunakan Android phone. Jadi tutorial di sini didesain dengan mudah dengan ada penomoran-penomoran yang memungkinkan Bapak Ibu untuk mengikuti step by step. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, seperti itu. Jadi mudah sekali. Jadi kita pilih Android phone. Bapak Ibu ingin memilih yang mana? Mode horizontal ataukah vertikal atau mix. Mix di sini akan otomatis ketika auto rotate pada perangkat handphonenya, smartphone-nya itu diaktifkan. Maka akan menyesuaikan. Nah, di sini untuk ukuran width height-nya ini kita pakai yang default saja. Seperti ini, atau bisa dinaikkan atau bahkan bisa diturunkan. Namun dengan mengatur dimensi ini, ada beberapa handphone yang dikhawatirkan yang pixelnya, ya, nitnya itu agak rendah, biasanya akan melebihi dari ukuran handphonenya sehingga terlihat sangat besar. Tampilan user interface Smart App Creator. Bapak Ibu, tampilannya tidak jauh berbeda seperti saya sampaikan tadi dengan PowerPoint begitu. Malah untuk kategori presentasi ini bisa dibilang lebih rich atau lebih kaya fiturnya menggunakan PowerPoint. Namun karena ini digunakan untuk model animasi dan di-outputkan melalui APK, maka fitur-fitur yang ada di sini bisa dirasa cukup. Ada panel di sini di sebelah kiri, section area, kemudian juga ada quick button di atas, ada function tab, standar sekali, kemudian ada atribut-atribut itu berada di sebelah panel kanan.
Dan main area ini adalah area lembar kerja kita yang nantinya akan digunakan untuk berkreasi Bapak Ibu semua. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, Bapak Ibu, kalau di PowerPoint kita mengenal yang namanya slide, maka di sini diistilahkan namanya page. Jadi halaman. Section itu adalah pembatas masing-masing page untuk pengelompokan page. Jadi misalnya page 1 sampai 5 kita jadikan sebuah section, 6 sampai 10 sebuah section. Ini tergantung dari Bapak Ibu semua untuk menentukannya. Khusus halaman pertama Bapak Ibu itu adalah splash screen. Contoh ketika Bapak Ibu misalnya mengakses sebuah aplikasi akan muncul sebuah logo begitu. Nah, logo itu, tampilan itu disebut dengan splash screen yang akan tampil ketika loading sampai aplikasi itu siap untuk digunakan. Nah, seperti hanya kalau kita mengakses WhatsApp, maka logo WhatsApp itu akan keluar. TikTok, logo TikTok di depan dengan background hitam, Instagram itu juga akan keluar di depan sampai waktu loading selesai, maka akan muncullah pada page yang pertama. Di default section yang pertama, itulah tampilan pertama yang nantinya Bapak Ibu bisa berkreasi. Ini terkait splash screen, page, dan juga section. Bapak Ibu, aplikasi ini memungkinkan juga untuk merename section agar ketika sectionnya lebih dari satu, Bapak Ibu juga lebih mudah untuk mengingat. Misalnya bab 1, bab 2, bab 3 seperti itu, atau juga bisa digunakan untuk materi-materi tertentu. Sub-babnya dituliskan pada section-sectionnya. Untuk menambah page dalam sebuah section, ya tinggal new page gitu, nanti akan keluar dan menambah jumlah halaman page-nya. Pak Fajar, sebelum lanjut mungkin boleh saya potong sedikit, Pak. Oh iya Pak. Ya, agar lebih meyakinkan Bapak Ibu peserta bahwa kita yakin, kita memungkinkan bahwa Bapak Ibu bisa membuat sebuah APK karena pengembangan mobile learning-nya kita berbasis Android. Kalau mencermati ini memang sangat mudah. Jadi memang apakah benar-benar sangat mudah dan sangat mungkin untuk digunakan atau bisa dibuat, Pak Fajar? Oh ya, tentunya sangat memungkinkan sekali Pak Tio, karena perkembangan teknologi informasi sekarang luar biasa sekali dan kebutuhan-kebutuhan di dunia Android juga meningkat, terutama di wilayah pendidikan. Saya yakin banyak sekali developer yang concern mengembangkan aplikasi-aplikasi yang mudah digunakan oleh Bapak Ibu. Yang saya sampaikan di awal tadi, memang biasanya Android itu dilakukan oleh profesional atau developer. Namun untuk tenaga kependidikan itu tidak perlu sampai ke sana, pendidik tenaga kependidikan, saya sampaikan melakukan pemanfaatan. Walaupun ini sifatnya building atau develop, ini sangat mudah, mirip dengan PowerPoint begitu Pak Tio kalau Oh interface-nya. iya, Terutama baik. juga untuk eksekusinya nanti itu akan mirip dengan PowerPoint. Baik, jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Jadi hari ini sampai besok kita akan ada di diklat Pak Fajar berupa pendidikan dan latihan. Jadi selama 2 hari ini Pak Fajar akan membersamai Bapak Ibu untuk membimbing bersama-sama belajar untuk mengembangkan mobile learning berbasis Android yang nanti outputnya berupa APK. Jadi Bapak Ibu bisa nanti yang belum pernah membuat APK bisa akan keren sedikit nih, akan tambah keren nanti aplikasinya bisa dibagikan pada siswa, akan bisa digunakan, tentunya kebutuhan-kebutuhannya bisa disesuaikan oleh di satuan pendidikan masing-masing. Jadi biar yang baru datang nanti biar tidak khawatir Pak Fajar, pokoknya jangan khawatir. Materi yang disampaikan Pak Fajar sangat mungkin untuk diterapkan oleh siapapun, Bapak Ibu guru pendidik dari jenjang apapun, karena Pak Fajar tadi menyampaikan bahwa ini tidak lebih sulit dan sangat mirip seperti membuat presentasi dengan sebuah aplikasi PowerPoint. Jadi begitu. Biar nggak ragu Pak Fajar. Mari Bapak Ibu masuk aja teman-temannya semua. Silakan Pak Fajar dilanjut. Iya.
Jadi ini Baik, masih Bapak belum Ibu. install Pak Fajar ya? Belum, jadi ini baru pemaparan awal. Nanti sama-sama kita akan coba untuk menginstal, akan saya demokan karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait instalasi. Jangan sampai ketika habis diinstal kemudian aplikasi tidak dapat digunakan. Seperti itu. Jadi kami lanjut Pak Tio untuk kegiatan kita, yaitu yang tadinya kita sampai pada section begitu. Nah, setelahnya ada splash screen itu, kemudian pixelation sudah, tampilan user smart data. Tadi resolusi sudah saya sampaikan Bapak Ibu, di mana resolusi ini kita bisa atur yang mana menyesuaikan dari apa yang ingin Bapak Ibu gunakan. Sebentar. Nah, berikutnya adalah Bapak Ibu, ketika kita mengenal yang namanya gambar di PowerPoint gitu, kemudian ada video, kemudian ada audio, maka pada aplikasi SAC ini dikenal dengan istilah aset. Di mana aset ini berisi berbagai macam keperluan kita dalam rangka mendukung untuk membuat presentasi atau aplikasi kita lebih indah, lebih cantik, agar anak-anak tertarik menggunakan aplikasi. Jadi aset ini nantinya akan beragam, Bapak Ibu tinggal menggunakan sesuai kebutuhan. Ada teks tentunya, yang juga ada editornya, gambar, ketika Bapak Ibu punya gambar, media-media yang cukup representatif untuk ditampilkan, bisa dimasukkan. Audio ini juga bisa Bapak Ibu, biasanya digunakan oleh guru-guru yang berhubungan dengan bahasa, mungkin bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa bisa digunakan. Kemudian video, untuk video ini bisa dari komputer lokal yang diupload video sendiri, tapi saya sangat menyarankan video yang diupload nanti adalah video yang sudah ditaruh pada hosting YouTube, sehingga aplikasinya tidak berat, kemudian juga ukuran file aplikasinya juga tidak terlalu besar, karena video ini akan disimpan di paket APK atau Android-nya. Nah, yang pertama adalah bagaimana melakukan insert asetnya. Mudah sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti akan tinggal mengikuti langkah-langkah ini. Saya yakin langkah-langkah ini mudah untuk difahami. Nomor satu kita klik openingnya atau splash screen-nya. Kemudian nomor dua klik tab-nya insert. Kemudian yang ketiga kita pilih image, begitu. Yang keempat kita cari di mana file-file kita atau gambar-gambar kita yang ingin ditampilkan di splash screen-nya. Nomor 6 kalau sudah terpilih kita klik open, maka itu akan tampil. Semudah itu Bapak Ibu. Jadi sama seperti halnya Bapak Ibu ketika terbiasa menggunakan PowerPoint. Berikutnya adalah bagaimana kita memasukkan background Bapak Ibu. Jadi background atau yang sudah ada itu bisa kita masukkan ke dalam sistem ini dengan sangat mudah, ya. Cuman tinggal menunya saja yang membedakan mana yang kita pilih, misalnya page satunya, kemudian kita klik insert tab-nya. Yang ketika kita pilih background, nah di sini mungkin ada istilah yang kurang familiar, yaitu extrude. Jadi extrude di sini untuk mengambil gambar yang nantinya akan diletakkan pada posisi background. Nah, tinggal dipilih background yang diinginkan, di open, maka selesai. Bapak Ibu, ketika jumlah slide-nya, page-nya itu misalnya ada lebih dari 2, anggap saja 10 begitu, dan menginginkan background-nya yang seragam, begitu sama, maka tinggal diklik apply to all page. Maka di sini background-nya yang tadinya hanya pada satu page akan menduplikasi pada semua page yang telah Bapak Ibu create atau Bapak Ibu buat. Seperti itu. Untuk ini Bapak Ibu adalah memasukkan image atau button.
Jadi image atau button ini Bapak Ibu bisa cari-cari di internet, button-button yang memiliki ekstensi PNG sehingga tidak ada background putih di kanan kirinya, itu juga pas tepat digunakan untuk Bapak Ibu guru membuat aplikasi. Jadi seperti halnya aplikasi pada umumnya yang berada di Android, mungkin ini lebih baik ketika Bapak Ibu menggunakan tombol-tombol tertentu untuk mempermudah navigasi peserta didik kita. Jadi kalau hanya sekedar slide-slide saja, maka itu tidak ubahnya dengan PowerPoint. Agar lebih menarik perhatian peserta didik, tentunya objek-objek yang kita tampilkan ya, memiliki nuansa-nuansa yang membuat mereka ingin mengklik begitu dari tombolnya, dari gambarnya yang mereka sukai. Nah, kemudian untuk teks Bapak Ibu sama, tinggal teksnya kita memilih yang horizontal ataupun yang vertikal. Nah, teks-teks ini sesuai dengan kegunaan dan juga editornya lengkap, mirip dengan Microsoft Word, juga mirip dengan PowerPoint, sehingga Bapak Ibu bisa memberikan nuansa teks dalam mendukung penjelasan yang lebih rinci terkait materi yang Bapak Ibu berikan. Ini untuk teksnya. Saya yakin teks ini mudah sekali, tinggal diklik teksnya saja. Jadi asetnya ini image berada pada atas itu. Mungkin Bapak Ibu yang mengajar matematika bisa menggunakan formulanya atau ingin menggunakan simbol. Di sini semua bisa digunakan. Untuk tag Bapak Ibu nanti ingin menggerakkan tagnya, dipastikan posisinya seperti ini, ada tanda plus dengan ujung arrow anak panah, itu digunakan untuk memindah text box ini. Jadi posisi tagnya, kotak teksnya dipindah kemana. Kalau ingin membesarkan, mengecilkan, Bapak Ibu tinggal menarik secara diagonal, sama persis seperti yang Bapak Ibu lakukan selama ini, dan di situ editornya akan sudah otomatis muncul di bawahnya. Mau mengganti font, huruf tebalnya, warna, kemudian ukuran fontnya, semuanya ada di situ. Termasuk beberapa atribut yang lain, ada uppercase, indensi, kemudian ada rata kanan, rata kiri, semuanya itu sudah disediakan karena ini standar secara umum bagaimana text editor itu seperti itu. Bapak Ibu bisa juga mengambil audio, jadi tinggal disesuaikan saja audio MP3-nya yang dimiliki, kemudian diambil. Langkahnya sama dengan mengambil gambar, beda hanya pada menu pilihan nomor 3-nya. Jadi di insert, kemudian di audio, sampai yang paling bawah. Audio Bapak Ibu, ini penting, ini ada sebuah parameter di sebelah kanan, misalnya kalau audio itu ada, jadi ketika ini dimainkan, itu ada play audio when browsing sama head object when browsing. Artinya adalah ketika Bapak Ibu memilih head object when browsing, jadi ketika dijalankan, playernya ini akan hilang. Hilang artinya hiding, bersembunyi begitu. Nah, kemudian kalau dicontreng play audio when browsing, maka dia akan memainkan, memutar audio saat di jalan. Ini akan kita demokan nanti setelah ini, agar Bapak Ibu lebih bisa memahami perbedaan antara hide object dengan play audionya. Oke, seperti itu. Di sini juga ada loop, di mana kalau ini dicentang, itu maka audio ini akan terus-menerus memutar lagu setelah selesai. Nah, ini terkait narasi audionya. Bapak Ibu nanti itu akan ada yang namanya layer gitu. Nah, jadi bicara layer mungkin ini yang sedikit berbeda dengan PowerPoint, namun penggunaan layer ini sebenarnya ada di PowerPoint, yaitu behind tag, in front of tag, seperti itu. Nah, ini lebih dimudahkan dengan bentuk layer. Mungkin kalau Bapak Ibu sangat familiar dengan Photoshop, maka ketika layer ini diturunkan atau dinaikkan, maka posisi paling atas itu menentukan posisi yang paling dilihat oleh kita. Contoh misalnya, di sini ada 2 anak panah berada di baliknya kotak berwarna biru muda.
Ketika tombol ini kepingin dinaikkan di atasnya, ya tinggal button back dan juga button next ini kita letakkan di atas, maka otomatis dua button ini sudah tidak tertutup, malah dia berada di atasnya tombol, maaf, di atasnya kotak box berwarna biru muda. Nah, ini adalah penggunaannya nanti. Ketika Bapak Ibu merasa kesulitan menggunakan layer, Bapak Ibu tinggal pakai bring to front, send to back, send backward, sama seperti yang ada di PowerPoint pada umumnya. Nah, ini adalah posisi-posisinya. Untuk merubah posisinya tinggal diklik di bawah ini, move down, begitu, atau yang satunya up, ya, move up. Jadi dia akan berpindah satu layer di atasnya, satu layer di atasnya, seterusnya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Nah, bisa kita lihat sekarang ada perbedaan button yang tadinya ada di belakangnya box ini ya. Nah, kemudian sekarang berada di atasnya box. Nah, dengan melakukan pemindahan move up, move down-nya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ada interaksi. Jadi interaksi ini yang agak sedikit berbeda dengan PowerPoint. Nah, mungkin kalau PowerPoint kita kenal istilah mungkin yang PowerPoint Advanced yaitu trigger. Ini tidak jauh berbeda dengan trigger, namun ini lebih mudah. Ini berhubungan dengan logika-logika yang nantinya akan dipakai. Contoh, jika saya klik tombol ini, maka apa yang mau ditampilkan? Jika saya klik button ini, maka mengarah kemana? Apakah itu ke halaman lain? Apakah itu ke URL? Apakah itu ke video? Dan semuanya akan ada menggunakan make interaction. Nah, interaction yang kita pelajari kali ini ada dua, yaitu hotspot dan button. Jadi hotspot ini adalah sebuah area yang ditentukan oleh kita. Di situ adalah letak bagaimana orang berinteraksi peserta didik kita. Nanti akan kami demokan. Untuk button tentunya tombol itu ketika sudah kita set, maka tombol ini ketika diklik aksinya bagaimana. Bedanya kalau button itu terlihat jelas buttonnya, kalau hotspot itu seperti layar transparan yang tidak terlihat di depan sebuah objek. Sehingga karena tidak terlihat, maka hotspot ini nantinya perlu diberikan nama agar kalau lebih dari satu hotspot, Bapak Ibu bisa memahami bahwa ini adalah aksi untuk hotspot A, B, dan C. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini ketika saya klik misalnya, di sini ada gambar telinga begitu Bapak Ibu misalnya. Oke. Kalau saya klik misalnya nanti keluar suara telinga, misalnya dalam bentuk MP3, maka hotspot ini bisa digunakan. Jadi klik saja page-nya, kemudian pilih insert, kemudian pilih hotspot, maka hotspot ketika diklik akan muncul langsung di center tengah dari lembar kerja kita, kita tinggal menyesuaikan ukurannya. Untuk hotspot ini bisa diubah bentuknya karena ini berbentuk rectangle begitu, maka bisa diubah berbagai macam bentuk. Ada yang elips, ada yang circle, kemudian ada yang persegi panjang, ada juga segi 5, ada yang star. Nah, itu tergantung dari objek yang nanti ingin Bapak Ibu gunakan. Ya, ini tinggal diatur-atur saja hotspotnya Bapak Ibu. Maka ketika hotspot ini saya letakkan di telinga, kemudian nantinya ditampilkan ke peserta didik kita, hotspot ini tidak akan tampil, tidak akan keluar. Dia transparan, tapi ketika kita klik gambar ears-nya, telinganya ini, maka tentunya ada aksi yang bisa kita berikan. Misalnya ketika kita klik telinga, itu ada penjelasan, diarahkan ke slide, ke page lain tentang anatomi telinga itu seperti apa, bagian-bagian dan fungsi telinga. Atau mungkin mohon maaf kalau misalnya ini untuk pendidikan anak usia dini, misalnya di sini diberikan gambar misalnya kuda begitu, ketika diklik muncul suara kuda, lah itu semua juga sama pada dasarnya. Nah, kreativitas Bapak Ibu semua yang nanti akan membedakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, contoh yang lain misalnya, ketika ini diklik mulai begitu, maka akan ada aksi.
entah itu ke slide kedua, atau dia dikeluarkan audio, atau menuju video, maka semuanya itu bisa dilakukan menggunakan hotspot. Jadi pada setting hotspot, di situ bisa dibentuk itu. Hotspot shape, ini kan rectangle. Ini ketika nanti saya demokan, diklik, itu akan berubah, ada beberapa pilihan. Mungkin ada yang kalau misalnya objeknya itu lingkaran menggunakan kotak, mungkin kurang sesuai. Sehingga mungkin pilih yang circle. Hotspot color, misalnya kalau backgroundnya berwarna biru seperti ini, untuk membedakan, lebih mudah melihat bahwa ini hotspot, hotspot color-nya bisa kita ubah begitu warnanya. Kalau ini biru mungkin saya ubah ke warna orange atau warna hijau yang berbeda dengan background agar kita mengetahui bahwa itu adalah hotspot. Nah, kemudian yang ini adalah bagaimana interaksinya itu dilakukan. Nah, Bapak Ibu, interaksi ini dilakukan, bisa kita lihat. Jadi ada tab interaksi di sini. Kalau saya mengeklik sebuah tombol mulai, apa yang berikutnya akan dijalankan? Seperti itu. Jadi mudah sekali. Interaction kita pilih touch di sini ya. Karena ini nantinya untuk Android, maka touch ini yang akan digunakan karena peserta didik kita akan menggunakan layarnya sebagai interaksi antara orang dengan Android-nya. Dalam hal ini smartphone. Jadi di touch, setelah di touch mulai, terus diarahkan kemana. Ini ditampilkan. Mau ditampilkan apa? Nah, ini section dan ini adalah materi atau page yang sudah dibuat. Tinggal dipilih saja. Nanti habis dipilih, nanti ada tombol plus di atas itu. Kemudian akan masuk di sini. Kalau sudah masuk di sini artinya, itulah terkunci ketika tombol tertentu diberikan aksi, interaksi, maka inilah the next-nya yang akan ditampilkan. Bapak Ibu tinggal klik nomor 8 ini submit, maka selesai sudah masuk. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan, kalau yang ini tadi kita menggunakan hotspot di sini, nanti ada hotspotnya berwarna biru. Sementara yang ini ketika Bapak Ibu nanti memilih tombol, maka otomatis tombol itu, button itu sudah ada di sini. Tinggal Bapak Ibu memilih. Kalau Bapak Ibu membuat 8 button atau 8 tombol, maka tentunya di sini akan mengikuti ada 8 tombol yang ada. Bapak Ibu nanti tinggal menggunakan saja. Nah, tombol itu ketika diklik, memberikan reaksi apa? Oh, ingin ditampilkan ke slide nomor sekian. Seperti itu. Caranya sama dengan yang hotspot, perbedaannya sedikit sekali, yaitu pemilihan pada objeknya. Nanti kalau ada hotspot dan ada juga button, maka keduanya akan muncul di sini. Bapak Ibu tinggal memilih yang mau diberikan aksi, interaksinya itu apakah yang button ataukah yang hotspot. Yang terakhir adalah preview. Bapak Ibu nanti bisa melakukan preview, di mana preview ini memberikan tampilan seperti halnya handphone ketika digunakan, namun ukurannya akan lebih besar untuk memperjelas Bapak Ibu sejauh mana yang sudah Bapak Ibu buat, apakah ada yang perlu diperbaiki, ditambahkan, dikurangi, kita bisa memanfaatkan preview ini. Pada fitur preview ini memungkinkan aksi-aksi yang tadinya kita berikan pada interaksi itu juga sudah bisa digunakan. Sehingga Bapak Ibu ketika nanti membuat dan ingin mengirimkan ke peserta didik dalam bentuk aplikasi, tentunya preview ini sangat bermanfaat untuk sekaligus testing aplikasinya. Nah, ini untuk yang preview. Nah, kurang lebih tampilan previewnya seperti ini nanti Bapak Ibu. Wah, jadi keren Pak Fajar ya. Kalau sudah berwarna, sudah di preview gitu, perjuangannya akan tampak. Iya, betul. Jadi previewnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti otomatis di pojok kiri atas ada tombol home, walaupun Bapak Ibu bisa membuat home sendiri. Nah, secara default tombol home itu sudah ada, yaitu page pertama, bukan splash screen ya, tapi page pertama atau setelah splash screen-nya. Nah, Bapak Ibu kalau ingin kembali lagi ke ruang kerja, media kerja Bapak Ibu di SAC, Bapak Ibu tinggal klik tombol yang di tengah ini untuk quit sebenarnya.
Untuk quit, kemudian Bapak Ibu kembali melakukan editing jika diperlukan. Nah, seperti ini. Tombol preview itu akan ada di panel atas yang sebelah kiri, maaf, kanan sendiri. Apapun di menunya, Bapak Ibu pasti akan ada tombol preview, sehingga Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini dengan baik. Mungkin bagi yang menggunakan perangkat atau ukuran layar lebih kecil, biasanya akan tertutup. Tinggal nanti digeser saja ribbonnya sehingga bisa sampai keluar preview. Seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, ini kita tadi misalnya membuat splash screen-nya, baru nanti akan. Oke, ini adalah teknik bagaimana Bapak Ibu mengubah icon home bawaannya. Itu ada di page, juga tidak apa-apa. Tapi kalau ingin lebih customize, Bapak Ibu bisa memanfaatkan di navigasinya ini, yaitu di page ini bisa di visibilitasnya dihilangkan sehingga Bapak Ibu tidak bisa menggunakan bawaannya, namun Bapak Ibu bisa membuat sendiri ikonnya. Atau kalau ingin tetap digunakan, ikonnya kok kurang menarik, ya ikonnya bisa diubah begitu agar mungkin home-nya ini kok kurang begitu kelihatan rumah, gitu. Mungkin cari objek yang lain, gambar yang lain bisa dimasukkan untuk home-nya. Bapak Ibu, pastikan setiap Bapak Ibu melakukan editing, penting untuk ngeklik tombol simpan. Karena ketika tidak disimpan, maka sama seperti halnya aplikasi yang lain, ketika ini tertutup kemudian dibuka lagi, hasil pekerjaan kita akan hilang atau terakhir yang kita simpan itu yang ada. Maka penting untuk disimpan atau Ctrl S di keyboard sehingga selalu perubahan-perubahan yang Bapak Ibu lakukan akan tersimpan dengan baik. Jangan sampai ketika di preview hasilnya begitu, ternyata lupa belum disimpan, tapi langsung dilakukan ekspor atau publish dalam bentuk APK, hasilnya akan berbeda. Jadi tentunya simpan ini hal yang harus kita lakukan. Pak Tio, ini Ya, Pak Fajar. awal pengenalannya. Ya, kita masih punya waktu sekitar 20 menit Pak Fajar. Artinya begini, inilah saktinya Learning Management System jelajah ilmu Bapak Ibu. Nanti materinya Pak Fajar, kemudian rekaman dari video dari kegiatan jelajah ilmu akademi pada siang hari ini juga bisa Bapak Ibu unduh, bisa Bapak Ibu putar kembali sambil mencoba mempraktikkan apa yang sudah dari Pak Fajar sampaikan tadi. Jadi materinya nanti Bapak Ibu bisa ambil, bisa unduh di Jelajah Ilmu Akademi yang sudah diletakkan oleh tim admin Jelajah Ilmu Akademi. Setelah ini Pak Fajar akan mendemonstrasikan bagaimana aplikasi SAC ini diinstal di perangkat komputer Bapak Ibu. Kemudian nanti secara bersama-sama kita cermati pelan-pelan bagaimana langkah-langkah seperti yang sudah Pak Fajar sampaikan tadi bisa Bapak Ibu terapkan, implementasikan sehingga kata-kata mudah dan cepat bisa kita coba buktikan apakah benar kita bisa atau mampu membuat atau mengembangkan mobile learning aplikasi berbasis Android ini dengan mudah dan cepat. Iya, Pak Fajar. Mari kita tunjukkan kepada Bapak Ibu guru hebat peserta Jelajah Ilmu Akademi ini bahwa mampu dan bisa. Dengan catatan juga cepat untuk membuat aplikasi mobile learning berbasis Android. Senyumnya Pak Fajar ini kayaknya nggak yakin. Yakin Bapak Ibu peserta Jelajah Ilmu Akademi ini kita bisa membuat itu. Saya senyum ini bukan karena tidak yakin Pak Tio, tapi Acer ini luar biasa sekali. Tiba-tiba diberikan sebuah materi, sudah Android, cepat, mudah lagi. itu yang kemarin saya sampai harus berpikir mana ini yang bisa, apalagi dalam durasi waktu yang singkat ini agar Bapak Ibu guru nanti bisa mencoba dengan baik di rumah. Baik, Ya. ini saya demokan Bapak Ibu. Saya mohon izin share screen lagi. Jadi sebentar. Nah, Bapak Ibu, aplikasinya nanti bisa dilihat
atau linknya akan bisa diperoleh mungkin di LMS atau dibagikan oleh Sudah, sudah dibagikan di kolom chat Pak Fajar. Oh, oke, baik, terima Iya. kasih. Nah, jadi sama halnya dengan menginstalasi aplikasi yang lain. Jadi aplikasi ini sifatnya offline Bapak Ibu, berbasis desktop. Artinya Bapak Ibu tinggal menggunakan di laptopnya masing-masing tanpa perlu terkoneksi dengan internet. Seperti itu untuk aplikasinya. Sama seperti kalau kita membuat PowerPoint, kan PowerPoint-nya kan yang di laptop kita kan bukan PowerPoint online. Jadi tinggal kita double klik begitu, maaf, ataupun tinggal klik kanan run as administrator. Kemudian pilih yes. Ya, Bapak Ibu tinggal next saja ini. The power of next and I accept, biasanya begitu. Terus terakhir finish. Di sini I accept gitu. Kemudian Pak Fajar kok tidak tampak ya ininya share screen tentang itu. Oh, sebentar. Nah, sekarang apakah sudah tampak Bapak Ibu? Ya, sudah tampak itu proses. Jadi ya jadi proses. Setelah, jadi tadi tinggal next, ya. kemudian I accept, kemudian next lagi muncul seperti ini, Bapak Ibu tinggal tunggu saja. Ini tidak berlangsung lama. Kalau merasa ini terlalu lama ya bisa ditinggal apa begitu, ngopi atau apa. Tinggal ditunggu saja Bapak Ibu. Oh ya, tadi sempat ini Pak, ternyata ini bisa dilakukan secara offline ya. Tidak harus offline. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu guru, peserta Jajah Ilmu, proses dari pengembangan mobile learning berbasis Android menggunakan aplikasi yang salah satunya sudah didemonstrasikan oleh Pak Fajar ini bisa kita lakukan dalam kondisi offline. Jadi tidak akan mengurangi kuota Bapak Ibu. Nah, walaupun begitu, nanti sambil menunggu ini selesai, nanti kita akan juga mendengarkan Bapak Ibu, bagaimana Pak Fajar itu mampu menjadi guru kreatif. Apa sih yang sudah dilakukan di sekolahnya? Bisa jadi salah satunya ya membuat aplikasi-aplikasi seperti ini atau bagaimana? Jadi kita akan menunggu nanti di akhir proses atau akhir kegiatan webinar ini sedikit saja terkait dengan bagaimana Pak Fajar bisa menjadi guru kreatif ASA 2021. Lanjut Pak Fajar, sudah selesai. Baik, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu tinggal contrengnya ini biarkan, kita klik finish. Jadi dia otomatis akan running begitu aplikasinya. Bapak Ibu tunggu beberapa saat seperti itu sehingga Bapak Ibu nantinya sudah bisa melihat seperti ini. Jadi ini seperti yang kami presentasikan sebelumnya. Yang pertama adalah Bapak Ibu ini targetnya mayoritas peserta didiknya ini menggunakan apa. Nah, misalnya ini adalah Android phone begitu Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa memilih yang vertikal, mix, atau horizontal. Ini sementara saya gunakan horizontal dalam rangka untuk agar lebih mempermudah saja, karena dengan orientasi yang horizontal ukurannya itu jauh lebih besar daripada vertikal untuk dipresentasikan pada kesempatan kali ini. Nah, kemudian saya klik submit. Nah, maka di sini Bapak Ibu sudah ada model yang pertama tadi saya sampaikan. Di sini nanti digunakan untuk splash screen. Nah, di sini ada default section, ya, section ini bisa diubah, dan kalau ingin menambah page saya tinggal right click begitu, kemudian saya pilih new page. Saya klik kanan lagi, saya pilih new page, atau Bapak Ibu menggunakan shortcut Ctrl N, ya, itu untuk mempercepatnya. Nah, seperti ini. Nah, langkah awal adalah saya ingin agar saya ingin misalnya background-nya dulu Bapak Ibu, ya, background-nya atau mungkin splash screen-nya dulu. Jadi mudah sekali Bapak Ibu, di sini ada edit, editornya, kemudian ada insert yang tadi beberapa hal sudah kita coba. Di sini ada image, ada gambar yang multiple, ada audio, video, teks,
semuanya ada di sini, termasuk ada hotspot yang tadi sempat kami singgung begitu. Kemudian juga di sini ada button, tombolnya, ada HTML5, kemudian ada map, table, dan yang terakhir ada preview. Jadi mungkin kalau previewnya tertutup, Bapak Ibu tinggal main-main pada arrow-nya left right ini, kanan kiri, sehingga preview itu muncul. Nah, berada di sini. Oke, yang pertama saya ambil image begitu, kemudian saya ambil tropi seperti ini. Jadi gambar ini tidak membuat pada aplikasi ini, tapi gambar-gambar ini sudah Bapak Ibu siapkan, tersedia, sehingga langsung tinggal ditaruh, ditata, dimodifikasi sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Nah, misalnya ini halaman depannya. Kemudian saya ambil sebuah tag ya horizontal begitu. Oke, di sini kemudian saya ketik selamat datang di misalnya aplikasi mobile learning. Nah, Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu ingin merubah posisi, tinggal diklik, pastikan ada icon plus itu berubah. Kemudian kalau ingin membesarkan, ya tinggal di drag secara diagonal. Kalau Bapak Ibu ingin merubah font dan sebagainya, ada di tab edit ini. Nah, Bapak Ibu tinggal merubah saja. Misalnya Times New Roman, ini diubah yang misalnya lebih bold begitu. Arial bisa bold. Nah, seperti ini. Nah, ini juga sudah keluar ketika ini dipilih semua, di select all. Misalnya Arial, kemudian di bold, kemudian rata tengah, kemudian saya pakai yang 48. Nah, seperti ini misalnya. Atau juga warnanya ingin diubah begitu, misalnya saya kasih warna orange begitu agar sesuai dengan yang di atas ini. Seperti ini Bapak Ibu, ini sudah membuat, jangan lupa Ctrl S atau disimpan, ini penting, disimpan. Kita kasih nama apa, dia ekstensinya AHL ya, misalnya app mobile learning 1 begitu, ini saya simpan. Ya, tempatnya menyesuaikan direktori Bapak Ibu. Nah, ini adalah proses menyimpan sudah. Nah, untuk yang page pertama ini saya ingin memberikan background dulu gitu. Jadi di sini klik insert, kemudian ada background, extrude seperti tutorial tadi, mudah sekali ini Bapak Ibu. Bapak Ibu misalnya saya memilih backgroundnya ini. Nah, artinya background ini hanya ada pada page 1 saja. Nah, ingin ada pada page 2 sampai 4, maka tinggal di backgroundnya ini tadi di apply all to page. Are you sure? Pilih yes. Jika no ya berarti tidak jadi. Pilih yes saja. Nah, di sini nanti akan keluar. Artinya page 1 sampai page 4 Bapak Ibu dengan background yang sama. Namun Bapak Ibu ketika menghendaki background itu berbeda di page, itu tidak perlu di apply all, Bapak Ibu tinggal attach, ambil backgroundnya satu persatu, diletakkan di setiap halaman yang diinginkan. Jika ingin halamannya berbeda background, seperti itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, saya ingin pada halaman pertama ini, page pertama, ini adalah home yang nantinya sebagai tujuan atau pusat muara dari semua linknya Bapak Ibu kalau di PowerPoint. Jadi di sini nanti Bapak Ibu membuat seperti navigasi begitu, di mana menu-menunya itu akan melink ke slide berikutnya. Karena di pojok kiri atas tadi saya sampaikan ada icon home, maka disitulah ketika diklik akan berada pada posisi page 1, page pertama. Baik, saya ingin menambahkan sebuah gambar Bapak Ibu. Misalnya saya gambar ini, saya taruh di depan. Bapak Ibu bisa menyesuaikan nanti gambar-gambarnya.
Nah, gambar-gambar seperti ini Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah bisa mencari di internet yang disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, namun saya menyarankan dan merekomendasikan bahwa gambar-gambar yang Bapak Ibu gunakan akan lebih baik jika berekstensi PNG, di mana background-nya ini tidak terlihat. Jadi dia akan menyesuaikan dengan background yang default bawaan. Karena kalau berbentuk JPG, biasanya ada warna putih, square ini akan ada warna putihnya. Jadi itu mungkin dari sisi estetikanya kurang begitu baik. Nah, saya ingin menambahkan lagi gambar misalnya begitu. Nah, misalnya nih gambar gurunya begitu. Ya, tinggal kita kecilkan, kita sesuaikan misalnya letaknya di mana. Nah, oke, misalnya di sini Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau menu selama ini menunya hanya begitu-begitu saja berbentuk tombol-tombol biasa, mungkin dengan begini lebih membangkitkan rasa penasaran anak-anak dan juga dari sisi estetika kelihatan lebih enak dipandang mata. Berarti Nah, gambar yang bagaimana belakang itu bisa dijadikan tombol-tombol untuk menunya Pak Fajar ya? Nah, bisa, itu yang akan kita lakukan. Oh, makanya Jadi menarik ini nih. adalah tadi Menarik sebuah ya. gambar. Iya. Jadi ini tadi adalah sebuah gambar biasa, begitu yang belakang. Di mana pada bagian gambar ini kita bisa berikan hotspot sebagai aksinya menggantikan tombol. Itu juga Tombol. bisa. Oh iya, Nah, berarti akan saya kalau tombol demokan. selama ini Jadi hanya bisa kotak. mengganti tombol. Oke, keren-keren. Jadi Bapak Ibu tetap semangat Bapak Ibu. Ini tambah keren nih kayaknya, Nah, tambah menarik ini. ya, jadi semudah itu Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mungkin akan akan baik kalau Bapak Ibu banyak mendokumentasikan, menyimpan atau bahkan mengkoleksi yang menarik begitu, gambar-gambar yang menarik, entah itu mau dijadikan tombol atau mau jadikan media di dalam aplikasi nantinya, itu tinggal dimasukkan saja ke sini dengan catatan saya sarankan yang PNG gitu. Nah, baik, kita akan mulai membuat sebuah menu-menu begitu Bapak Ibu. Jadi misalnya saya butuh teks begitu untuk memperjelas bahwa ini adalah menu. Nah, misalnya di sini profile. Jadi di sini adalah menu profil. Oke, saya ubah dulu. Nah, ini menu profile misalnya. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu misalnya ini mau dirata sebelah kanan juga monggo silahkan. Kalau misalnya dirasa ukuran fontnya terlalu kecil, Bapak Ibu bisa melakukan penyesuaian juga. Mungkin ini sedikit berbeda dengan tutorial yang tadi, tapi ini lebih kepada pengembangan, di mana Bapak Ibu nanti saya yakin akan sekarang sudah memiliki gambaran, oh ternyata saya bisa melakukan ini atau itu begitu. Nah, kemudian saya membuat teks lagi begitu, misalnya habis profile, misalnya materi. Nah, materi mungkin saya letakkan di sebelah sini misalnya. Kemudian atau kalau ingin cepat Bapak Ibu ya tinggal profilnya ini kita duplikat saja agar tidak melakukan settingan font ukurannya seperti itu. Ini materi. Kemudian lagi saya memasukkan misalnya di sini karena ini bentuk kalender begitu ya. Misalnya ini jadwal pelajaran misalnya. Oke, kalau misalnya kurang besar ya tinggal digeser saja Bapak. Oke, jadwal pelajaran, ada materi. Kemudian di sini misalnya adalah di sini misalnya adalah video begitu misalnya. Ini yang terakhir ya Bapak Ibu, misalnya ini saya model link begitu ya. Link
Nah, misalnya ini link, nah seperti ini. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan warna-warna lain ya, disilahkan. Tidak harus hitam, itu nanti disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu guru semua. Nah, misalnya jadwalnya saya taruh sebelah sini juga bisa. Nah, ini terserah Bapak Ibu semua nanti menginginkan seperti apa. Nah, misalnya saya taruh. Oke, sampun. Nah, langkah berikutnya adalah bagaimana agar ini bisa link, saya simpan dulu ke page-page yang lain. Nah, maka pada halaman mungkin yang kedua ini saya ambil profil begitu. Jadi saya berikan tanda bahwa di sini adalah nanti profil. Ya. Di sini nanti profil. Kemudian saya ngambil profil guru yang bersangkutan. Begitu. Nah, seperti ini. Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan ada nama, ada yang ingin ditampilkan oleh Bapak Ibu di sini begitu. Nah, nanti bisa mungkin dalam bentuk teks juga ya. Misalnya ini saya copy paste. Tinggal misalnya nama .2 nama .2 misalnya Fajar Irawan. Nah, Bapak Ibu tinggal editornya di sini nanti ditambahkan mungkin nama, kemudian alamat, kemudian juga email. Email dan sebagainya, misalnya akun sosmed. Nah, terserah apa, monggo silahkan ditambahkan di situ. Mungkin akan lebih menarik misalnya di sebelah kirinya ini diberikan ikon-ikon kecil, misalnya ikon orang, ikon pointing map, akun email, sosmed, itu semua diberikan ikon-ikon di sebelahnya sehingga Bapak Ibu nantinya bisa lebih lebih variatif. Ini profil. Nah, berikutnya adalah sebentar. Maaf, sebentar. Berikutnya kita di slide yang berikutnya. Kurang 5 menit Pak Fajar ya demonya. Oh baik. Jadi kita langsung saja melingkan saja kalau begitu Bapak. Saya simpan dulu sebentar. Jadi linknya saja ini. Ya, sebentar. Ini agak nge-freeze Bapak Ibu. Artinya kalau mencermati Bapak Ibu, mencermati apa yang dicontohkan Pak Fajar, Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu yang ingin mencoba mengembangkan aplikasi mobile learning berbasis Android, kreativitas menjadi catatan di sini. Jadi Pak Fajar tadi mencontohkan dari hal terkecil, tombol buttonnya kalau selama ini mungkin kaku, dengan ini Bapak Ibu bisa berkreativitas membuat tombol button yang macam-macam. Kemudian tampilannya, warnanya, gambarnya, ini akan menjadi karakter aplikasi yang berbasis gua banget, misalkan begitu. Jadi aplikasinya ini kalau nanti diberikan atau disampaikan kepada siswa-siswi ini, siswa-siswi kita, peserta didik Bapak Ibu akan memiliki kebanggaan tersendiri. Wah, ternyata
Bapak guru, oh ternyata Ibu guru mampu membuat aplikasi yang terkesan gua banget, dan itu akan menjadi kebanggaan, dan pastinya anak-anak kita, peserta didik kita suka karena yang memahami bagaimana karakternya, bagaimana kesukaan favorit dari Bapak Ibu peserta didik kita, tentunya Bapak Ibu semua. Jadi maaf Pak Fajar, tampilannya tadi masih ini ya? Masih Ya, sambil nunggu Pak Fajar ya. Sudah setidaknya tadi udah berapa persentase itu Pak Fajar kira-kira? Udah 75% ya? Sudah, kita tinggal memberikan link, kemudian apa namanya, kita tinggal ini aja, mau melakukan publishing. Sebentar, Oke, saya gitu. buka kembali Ya. aplikasinya untuk saya share. Ya, sambil menunggu Pak Fajar, ternyata tinggal geser-geser. Jadi mulai disiapkan Bayu, beberapa pertanyaan sudah hadir ke ruang Q&A kami. Nanti kami akan bacakan pertanyaannya, dan nanti kita sambil diskusi, sambil santai, sambil mulai merancang kira-kira nanti kalau membuat aplikasi akan berisi konten apa saja. Kira-kira nanti akan membuat aplikasi pengembangan mobile lainnya seperti apa. Nah, sambil nunggu Pak Fajar, kita coba mulai membangun ide Bapak Ibu guru semua. Yang pasti tadi Pak Fajar menyampaikan bahwa ini bukan suatu hal yang sulit, siapapun bisa. Ya, sudah muncul Pak Fajar, lanjut. Baik, jadi Bapak Ibu, kita akan menambahkan yang namanya hotspot. Jadi perbedaan dengan tombol, maka anggap saja sekarang saya ngambil sebuah button begitu. Ini ada tombol di sini. Tombol begitu, misalnya saya mengambil sebuah tombol juga di sini yang sudah saya cari di internet. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu. Jadi ini adalah tombol yang nantinya gambar tombol ini akan saya linkkan ke tempat lain. Namun pada gambar yang sudah integrate seperti ini jadi satu, maka lebih baik Bapak Ibu menggunakan hotspot. Ada di sini hotspot. Nah, silakan diklik hotspotnya. Nah, di tengah ini akan sudah keluar Bapak Ibu hotspot. Bapak Ibu tinggal menggeser saja hotspotnya ini. Nah, kemudian dibesarkan sesuai dengan ukuran yang ikonnya. Kalau ingin sampai menutupi pada profilnya, Bapak Ibu tinggal menggeser saja sampai profil, sehingga peserta didik ketika mengklik profil dan juga ikonnya, maka ini akan dieksekusi nanti. Ya, ini untuk hotspotnya. Hotspotnya ini sesuai dengan jumlah materi menu yang akan kita gunakan. Misalnya ini hotspot 2, saya taruh link saja misalnya. Kemudian ada hotspot berikutnya, saya besarkan. Kemudian saya taruh di materi, begitu. Ukurannya disesuaikan. Kemudian hotspot berikutnya saya taruh di jadwal pelajaran. Jadi sebesar ini, begitu. Oke, agak sini. Ada lagi hotspot yang terakhir untuk yang video. Nah, khusus untuk eksplorasi ini besok masih kita bisa lakukan terkait bagaimana video menambahkan file-file di dalam aplikasi ini. Bapak Ibu, ini saya simpan dulu sebelum nanti jadi masalah. Maka saatnya kita memberikan link hotspot 1. Ini kan profil, di mana profil ini akan menuju ke page kedua, profil yang tadinya sudah saya buat begitu page-nya. Caranya mudah sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik saja hotspot satunya di sini. Mungkin di sini kelihatan, tapi nanti ketika kita preview hotspot yang berwarna biru ini, dia akan hidden. Jadi posisinya itu adalah tidak terlihat. Bapak Ibu silakan klik nanti interaction. Interaction, pilih ya touch. Ya. Pilih touch. Nah, ketika kita pilih touch di sini, maka di sini objeknya menyala, Bapak Ibu. Objeknya tinggal dipilih hotspot berapa. Oh, hotspot 1 yang tadinya ingin saya ubah. Nah, maka ketika objek hotspot 1 ini sudah terpilih, maka di sini mulai aktif Bapak Ibu.
Nah, ini interaksinya ada berbagai macam hal yang Bapak Ibu bisa lakukan. Salah satunya ada call phone, begitu. Misalnya, ketika ada kendala, Bapak Ibu misalnya telepon ke handphonenya Bapak Ibu. Karena ini aplikasi Android, jadi sangat memungkinkan. Kemudian play, memainkan musik, pause, stop. Kalau ini saya ke switch page. Nah, saya pilih switch page, mana page-nya? Saya pilih yang kedua. Di sini penting Bapak Ibu, karena kalau diklik saja tidak keluar apa-apa, tapi wajib klik tombol plus ini yang di atas. Ini artinya linknya akan masuk pada selected page. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah masuk, baru saya klik submit. Kalau ternyata salah, ya tinggal kita klik main pada ujung gambarnya, kita ganti yang mana terserah Bapak Ibu. Saya klik page, kemudian saya klik submit, maka hotspot ini sudah bisa link. Coba kita preview sama-sama Bapak Ibu. Nah, di sini seperti tidak ada apa-apa begitu, tapi ketika saya klik profile di sini, maka dia akan link pada profil yang sudah kita buat. Kalau ingin kembali, maka secara default ada di pojok kiri atas home. Ketika saya klik, dia akan kembali ke menu utama. Kurang lebih seperti itu Pak Tio, karena keterbatasan waktu, besok akan kita lanjut. Untuk mengakhiri versi ini, tampilan preview ini Bapak Ibu seperti yang dicontohkan tadi, tinggal diklik button pad yang di tengah ini, maka kembali ke lembar kerja Bapak Ibu. Seperti itu Pak Tio. Jadi ini sudah bisa dipublish Pak Fajar ya? Kalau untuk publish mudah sekali Bapak Ibu. Jadi ini masih belum dipublish. Kalau dipublish Bapak Ibu tinggal klik yang smart ini, kemudian pilih output. Nah, pilih output. Nah, nanti mungkin bisa ya. Nah, app name-nya ini sama seperti Bapak Ibu ketika aplikasi yang sudah ada, misalnya kayak TikTok, itu kan semua di Android-nya setelah menu kan keluar namanya, misalnya ini media pembelajaran, misalnya nanti boleh. Untuk bundle identifier ini sebagai bukti ya bahwa Bapak Ibu itu memiliki identifier yang berbeda dengan aplikasi yang lain. Kalau identifiernya sama, maka akan ada updating. Makanya kalau di aplikasi Android itu salah satunya adalah ada update, maka pasti bundle identifiernya ini sama. Nah, besok akan saya jelaskan lebih terperinci. Nah, misalnya ini saya ketik misalnya sekolahnya, misalnya ya SMA atau SMK, terserah Bapak Ibu mau apa. Kemudian misalnya app, nah, misalnya seperti itu. Versionnya versi 1 misalnya. Nah, ini ikonnya harus ada dengan ukuran 512 x 512. Bapak Ibu bisa cari di internet. Nah, misalnya saya ikonnya ini, begitu. Saya open. Nah, maka ini ketika kita submit sudah jadi APK, Bapak. Karena kita sudah memilih Android. Contoh, submit sampai submit. Nah, ini sudah bentuk APK, Bapak. Jadi ini yang bisa kita bagikan ke pihak lain, baik ke peserta didik maupun ke mitra lain yang akan menggunakan aplikasi kita. Berarti Pak Fajar, selama 45 menit kita sudah mengembangkan mobile learning ya? Sudah jadi satu, tinggal nanti pengembangannya. Karena tidak jauh berbeda menu-menunya yang akan digunakan. Baik Bapak Ibu, setidaknya apa yang disampaikan Pak Fajar tadi mudah dan cepat terbukti bahwa mengembangkan mobile learning berbasis Android tidak seperti yang kita bayangkan. Sedikit saya rangkum, tadi Pak Fajar menyampaikan beberapa aplikasi yang bisa dikembangkan atau digunakan oleh Bapak Ibu untuk mencoba mengembangkan mobile learning berbasis Android. Yang salah satunya yang bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu guru semua peserta Jelajah Ilmu Akademi adalah menggunakan SAC yang sudah didemonstrasikan oleh Pak Fajar. Tahapan-tahapan dan lain sebagainya, mulai tadi menginstal, kemudian bagaimana membuat tombol, kemudian mengisi konten, kemudian bagaimana nanti akhirnya di preview sebelum disubmit, semuanya kemungkinan sudah lengkap ada di materi yang sudah disiapkan dan diletakkan di Jelajah Ilmu Akademi. Termasuk rekaman tadi dianggap sebagai tutorial, bisa Bapak Ibu juga unduh di Jelajah Ilmu Akademi, sehingga walaupun tidak bisa mengikuti secara utuh,
secara penuh di luar waktu. Jelajah Ilmu sudah menyediakan semuanya sehingga Bapak Ibu bisa berlatih, dan kegiatan diklat yang kita laksanakan 2 hari ini bisa memaksimalkan agar Bapak Ibu bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan manfaat untuk satuan pendidikan masing-masing. Baik Pak Fajar, ada beberapa pertanyaan nih, tapi menarik ini. Yang pertama, sebelum kita mencoba memberikan pertanyaan yang lain, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin mencoba mengeksplorasi dan mencoba bertanya terkait dengan hal-hal yang sudah disampaikan, bisa menuliskan pertanyaan tersebut melalui tombol Q&A yang ada di salah satu pesan pada layar virtual Bapak Ibu semua. Pertanyaan pertama Pak Fajar ini. Pertanyaannya dari Ibu Danar Wulan, mudah-mudahan ini benar ini. Ibu Danar Wulan menyampaikan pertanyaan nih. Apakah aplikasi ini full versi atau harus berbayar, Pak Fajar? Ini pertanyaan yang sangat wajar dan klasik. Kemudian, apakah harus online atau offline? Ini sudah ini ya tadi sudah terjawab sebenarnya ya tadi ya. Silakan Pak Fajar dari Bu Danar Wulan pertama pertanyaannya seperti itu. Baik Bapak Ibu, aplikasi SAC ini masuk kategori distribusi freeware, di mana Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi ini secara gratis dalam durasi waktu 30 hari, Bapak Ibu. Jadi 30 hari, karena mengingat efektivitasnya yang luar biasa yang sudah kita lakukan tadi, ini 30 hari itu saya yakin sudah cukup untuk Bapak Ibu guru melakukan pembuatan media. Mungkin ada yang bertanya, kalau ingin lebih dari 30 hari, tentunya ada 2 opsi. Opsi yang pertama, karena dalam bentuk penghormatan hak atas kekayaan intelektual, maka pembelian aktivasi kode ke aplikasi resmi ini menjadi bagian yang perlu kita lakukan. Untuk cara-cara yang lain, kami tidak bisa menyampaikan lewat sini karena ini forum resmi, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah memahami. Nanti silakan browsing-browsing begitu, googling di internet. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Artinya Bapak Ibu dengan waktu yang terbatas memanfaatkan ini tidak ada salahnya. Kalau Bapak Ibu tertarik, tentunya bukan suatu hal yang sulit bagaimana mengapresiasi hak kekayaan intelektual atas aplikasi ini, karena kebermanfaatannya pasti akan luar biasa untuk peserta didik kita. Terima kasih Pak Fajar. Yang kedua Pak Fajar, ini dari SMA Negeri 2 Sabang. Pak Amna atau Bu Amna ini ya. Ini mungkin apa sih perbedaannya Smart Apps Creator dengan aplikasi Microsoft PowerPoint? Nah, mungkin tadi sempat tidak ini ada semacam pernyataan bahwa membuat aplikasi atau mengembangkan mobile learning ini tidak sesulit seperti membuat presentasi PowerPoint. Mungkin itu yang ditangkap. Perbedaannya seperti apa Pak Fajar? Jadi untuk utilitas, kelengkapan untuk membuat presentasi, tentunya PowerPoint lebih unggul. Namun, di sisi lain, PowerPoint tidak bisa ditampilkan langsung dalam bentuk APK, gitu, Bapak. Sehingga kita butuh convert lain yang digunakan, misalnya PowerPoint to APK. Namun, dengan adanya aplikasi ini, kita bisa langsung mempaket aplikasi media pembelajaran yang kita buat dalam bentuk APK yang langsung bisa dilakukan instalasi di Android-nya. Seperti itu, Pak Setiawan. Ya, artinya semacam informasi dan lain sebagainya, bisa kreativitasnya bisa lebih ditingkatkan menggunakan SAC ini, Pak ya. Betul. Oke, kita lanjut Pak Fajar. Ini ada Ibu Dwi Rahayu Wijayanti, SPD. Ini cuma belum tahu dari wilayah mana. Selamat siang Pak Fajar, izin bertanya. Saya mengunduh Android, saya tidak bisa atau gagal saya buka. Mohon solusinya. Oke, jangan khawatir Bu. Saya sangat ingin bisa belajar bersama memanfaatkan teknologi agar bisa saya aplikasikan di pembelajaran. Ditanggapi Pak Fajar. Yakinkan bahwa Bu Dwi Rahayu ini mampu dan bisa nantinya. Saya menurut Android saya tidak bisa atau gagal saya buka. Ibu, jadi aplikasi yang di-download tadi itu diinstalasinya di laptop atau di PC, Ibu ya, bukan diinstal di handphonenya Ibu. Jadi silakan nanti setelah di-download, mungkin kalau download lewat handphone, Ibu tinggal di-copy saja masternya itu di komputer atau di laptopnya
Ibu, kemudian diinstalasi seperti yang tadi kami demokan. Oh ya, ada satu hal yang lupa, tutorial untuk instalasi itu juga sudah terdapat pada Jelajah Ilmu. Jadi nanti tinggal diakses step by step-nya. Jadi garis besarnya adalah ini aplikasi yang diinstal pada versi desktop. Bisa Windows seperti itu, Windows yang Bapak Ibu miliki. Seperti itu, Pak Yo. Oke, baik Pak Fajar. Terima kasih atas penyerahannya. Mudah-mudahan Bu Rahayu, kami yakinkan Bu Rahayu, 2 hari ini Bu Rahayu kami pastikan bisa menciptakan atau mengembangkan mobile learning, aplikasi mobile learning yang berbasis Android dengan mudah. Insya Allah. Nanti misalkan Bapak Ibu atau Bu Rahayu kesulitan, secara personal mungkin bisa menghubungi Pak Fajar, nanti kontaknya akan kami sampaikan. Dan juga bisa menghubungi narahubung dari Jelajah Ilmu Academy. Yang pasti tidak seperti yang sulit Bapak Ibu bayangkan. Dan hari ini memang hari pertama dari Diklat mengembangkan aplikasi mobile learning ini, dan besok kan akan ditingkatkan. Bagaimana bukan tingkat kesulitannya Bapak, tapi bagaimana pengembangan dari mobile learning ini, aplikasi mobile learning berbasis Android ini bisa lebih luar biasa dari segi kontennya, mungkin dari segi keindahannya, tampilannya, dan lain sebagainya. Jangan khawatir, hari ini kita setidaknya Bapak Ibu sudah mampu menginstal salah satu aplikasi yang sangat mudah dan cepat untuk mengembangkan aplikasi mobile learning berbasis Android. Lanjut Pak Fajar. Ini mudah-mudahan sambil nanti kita mencoba yang lain lagi. Ini dari Pak Amna ini kembali nih, apakah bisa langsung di-copy ke Microsoft PowerPoint? Langsung jawab Pak Fajar, nggak apa-apa? Oh baik, jadi kalau hasil akhir itu tidak bisa karena PowerPoint tidak mensupport APK. Namun konten-kontennya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya PowerPoint-nya dibuka saja, kemudian diselect atau dipilih teks-teksnya yang sudah dipunyai, kemudian dipaste, jadi di-copy di PowerPoint, kemudian di-paste atau ditempel di aplikasi SAC ini bisa. Sehingga Bapak Ibu nanti mempermudah, tidak membuat dari awal, tinggal media pembelajaran yang di PowerPoint itu mungkin materi-materinya atau bahkan di Microsoft Word itu tinggal ditempel saja, di-paste di SAC ini. Seperti itu Pak Setiawan. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari Pak Nano Suwarno, Pak Fajar. Ini sangat pertanyaan yang sangat mungkin kita hadapi. Apakah ada batasan page maupun aset dalam proyek aplikasi ini? Karena kalau tadi mencermati dari demonstrasi yang ditunjukkan oleh Pak Fajar, kita memungkinkan membuat profil kita, profil dari dokumen, dari gambar, dari video, bahkan mungkin sertifikat-sertifikat kita buatkan aplikasi yang mudah kita akses dan bisa kita tampilkan dan kita tunjukkan. Mungkin ada batasannya enggak? Nah, jadi untuk batasan page itu tidak ada, maksudnya tidak ada dalam artian seperti ini. Semakin banyak page yang kita buat dan semakin banyak media-media yang kita sertakan, maka tentunya akan berpengaruh terhadap sumber daya hardware Bapak Ibu semua. Tentunya anggap saja Bapak Ibu membuat 100 page misalnya. Tentunya aplikasi ini akan berat, tapi ketika hardware Bapak Ibu semua mencukupi, mumpuni, bisa mengakomodasi itu, maka itu tidak jadi masalah. Tinggal kreativitas Bapak Ibu seperti apa. Yang pertama. Yang kedua, terkait tentang aset. Jadi aset itu memang lebih baik dikumpulkan jadi satu Bapak Ibu untuk mempermudah kita. Tapi aset itu tidak akan masuk ke dalam aplikasi Android-nya. Tidak. Jadi Android itu ketika sudah dijadikan APK, maka aset itu sudah terpisah dari aset yang ada di laptop kita. Nah, tadi saya sempat mengumpulkan aset-aset saya, entah itu MP3, video, audio, semuanya jadi satu, termasuk gambar-gambar PNG, icon itu untuk sebenarnya untuk mempermudah saya saja, karena ada kalanya kita itu ketika browsing-browsing mencari sumber-sumber media pembelajaran, letaknya terpisah, ada di desktop, di download, di C, itu mungkin membuat kita akan bingung, tapi kalau dijadikan satu, mempermudah Bapak Ibu semua. Seperti itu Pak Setiawan.
Baik, boleh mungkin didemonstrasikan Pak Fajar. Tadi belum sempat bagaimana kalau video mungkin ada aset lain yang lebih luas lagi sehingga Bapak Ibu guru bisa memiliki gambaran. Karena kita masih memiliki waktu sekitar 20 menit ke depan dan besok Bapak Ibu guru peserta diklat Jelajah Ilmu Akademi di hari yang kedua sudah memiliki gambaran yang luar biasa nih, sudah siap. Saya ini punya ide Pak Fajar. Artinya membuat APK ini sekarang kan lagi ngetren profil ya, kurikulum vitae dan lain sebagainya. Sangat memungkinkan dengan tampilan yang Pak Fajar buat, itu bisa kita buat sebagai aplikasi dari profil kita. Itu Pak Fajar ya? Sangat bisa Bapak Ibu, malah Ya. bisa menaikkan profesionalisme Bapak Ibu ketika itu sudah dalam bentuk APK. Jadi APK-nya di-download, kemudian pasti akan fokus karena begini, jadi aplikasi-aplikasi yang berbentuk APK ini memiliki fokus tersendiri. Jadi misalnya aplikasi namanya diberikan, aplikasi name-nya diberikan Setio Wawan begitu. Ya. Bayangkan ada fotonya Bapak Ibu di icon Android, itu tinggal di touch, kemudian keluarlah portofolio Bapak Ibu. Entah itu berbentuk video, teks, image, semuanya tinggal ditata yang rapi sehingga orang melihatnya lebih baik. Tentunya profesionalismenya akan kelihatan begitu. Lain daripada yang lain. Ada pertanyaan lagi Pak Fajar, ini apakah ini bisa dilakukan di Play Store Pak Fajar? Baik, jadi Bapak Ibu, Play Store itu sebenarnya tempat untuk meletakkan aplikasi-aplikasi kita yang terrelasi dengan Android ya, karena Android juga salah satu ownernya adalah Google. Bapak Ibu, ada dua cara. Apakah Bapak Ibu ingin membuat akun sendiri sebagai developer Play Store, ataukah yang kedua Bapak Ibu hanya ingin menitipkan aplikasinya saja. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kalau misalnya memilih opsi yang pertama, ingin menjadi developer yang tampil di Play Store, maka Bapak Ibu cukup membayar kalau tidak salah $25 atau $35 begitu untuk meregistrasikan Bapak Ibu sebagai developer dan bisa mengupload APK-APK yang Bapak Ibu buat. Itu satu kali seumur hidup dibayar ke Google untuk mendukung Play Protect-nya. Nah, sementara ketika Bapak Ibu merasa karena harus pakai kartu kredit, itu yang jadi kendala sebenarnya untuk membayarnya. Maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan jasa-jasa developer yang sudah daftar di Play Store. Bapak Ibu tinggal titip saja, tinggal membayar. Biasanya rata-rata itu sekitar 50.000 sampai 100.000-an. Rata-rata ya. Itu tergantung fasilitas yang diberikan oleh penyedia jasanya tadi. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu memilih yang mana sesuai dengan keinginannya masing-masing. Kedua-duanya tetap nanti akan tampil di Play Store. Jadi ketika di searching misalnya tadi aplikasinya namanya Setio Wawan, begitu tinggal kita searching Setio Wawan akan muncul aplikasi Bapak Ibu layaknya aplikasi-aplikasi pada umumnya yang ada di Play Store. Seperti itu. Oh, keren. Wah, ini tertarik Pak Fajar. Jadi nanti boleh berbagi kartu kreditnya Pak Fajar ya untuk saya titipkan. Baik. Jadi Bapak Ibu, kerennya tidak hanya berhenti sampai di sini, kerennya akan bertambah. Kalau Bapak Ibu sudah nanti membuat aplikasi yang luar biasa berbasis Android atau APK ini, bukan hal yang nggak mungkin juga, nanti diregistrasikan di Play Store, sehingga nilai jual, maksud saya nilai apresiasi profesionalitas Bapak Ibu akan semakin terakui. Oh, guru saya ternyata sudah punya ini. Wah, ternyata aplikasinya guru saya ada di sini, dan anak-anak tinggal kita akan melaksanakan kegiatan proyek, aplikasinya sudah saya letakkan di Play Store. Silakan cari di Play Store. Namanya Setio Wawan Adiatma. Wow, Bapak Ibu, kerennya luar biasa ini. Jadi ini akan menjadi pertanyaan lebih lanjut Pak Fajar. Jadi sambil menunggu itu, mungkinkah berkenan Pak Fajar untuk atau cukup kita lanjutkan besok terkait demonstrasi hal-hal lain yang bisa kita kembangkan untuk aplikasi ini? Yang belum saya demokan ini tadi adalah bagaimana agar video itu bisa masuk ke dalam ke dalam aplikasi ini. Namun videonya berasal dari YouTube. Boleh. Nah, Boleh kita coba Pak Fajar. Kami share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu?
Sudah tampak, Pak. Sudah tampak ya. Baik. Jadi mudah sekali. Misalnya saya sekarang membuat satu page begini. Nah, ini nanti isinya adalah video begitu. Maka tinggal, oke, sebentar. Maka tinggal Bapak Ibu pilih video. Nah, di sini video ada dua, ada lokal, ada YouTube video. Misalnya saya membuat aset-aset yang kecil-kecil yang tadi saya sampaikan itu kan ukurannya kecil dari sisi size-nya. Ketika Bapak Ibu menggunakan video, anggaplah video itu besarnya misalnya 10 mega, tentunya aplikasi yang di-download anak-anak itu ya sekitar 10 mega. Video plus gambar-gambar yang Bapak Ibu masukkan. Nah, untuk agar tidak terlalu besar dan terlalu berat, maka Bapak Ibu bisa ngambil di YouTube video ini. Nah, di sini ada URL. Ini penting untuk kita pahami. URL yang dimasukkan bukan URL di atas, tapi URL yang di-share. Nah, misalnya YouTube, misalnya saya, ini terlihat ya YouTube-nya ini Bapak Ibu. Tampak Pak Fajar, tampak. Tampak, oke. Misalnya ini kemarin waktu saya penganugerahan guru kreatif. Nah, ini saya klik di sini misalnya. Nah, Bapak Ibu jangan mengambil yang sebentar. Bapak Ibu jangan mengambil video yang di atas ini, tidak. Namun yang Bapak Ibu ambil itu yang ada di bawah Bapak Ibu, yaitu di share screen-nya. Misalnya, itu ada di maaf bukan di share screen, di tombol share ini ya. Nah, ini diklik share. Nah, inilah short URL yang Bapak Ibu ambil. Nah, ini tinggal di copy, itu mudah sekali. Kemudian kita kembali lagi ke URL ini, kemudian kita klik kanan paste, kemudian kita submit. Nah, oke, akhirnya akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu dimensinya tinggal disesuaikan. Ukurannya misalnya sekian gitu ya. Jangan lupa untuk menyimpan. Ini saya simpan, kemudian saya preview. Bapak Ibu, nanti ketika ini di preview, maka video itu tidak tampil di sini, tapi ketika diekspor, di-outputkan dalam bentuk APK Android, maka ini akan play. Jadi di sini akan ada tombol play. Ini kalau saya klik, dia akan menuju ke video yang tadi saya masukkan. Seperti itu. Oke. Nah, jadi seperti itu tambahannya Bapak Ibu untuk memasukkan video. Audio sebenarnya sama saja Bapak Ibu untuk audio. Nah, Bapak Ibu tinggal memasukkan audionya begitu. Ya, tinggal dicari audio yang dimiliki. Kebetulan ini misalnya saya ambil ya misalnya ini, ini saya open. Nah, seperti ini. Jadi ketika saya play akan muncul begini. Oke, seperti itu untuk audio. Seperti itu Pak Tio. Ya, berarti nanti buttonnya, tombolnya tinggal nanti ketika klik di awal video masuklah ke page begitu juga dengan audio masuklah kepada page audio itu dan nanti tinggal kita submit dan jadilah bentuk APK. Begitu Pak Fajar ya? Betul sekali, semudah itu. Wah, semudah itu. Baik Bapak Ibu, dan saya yakin walaupun singkat pertemuan dalam rangkaian ASA 2022 di Jelajah Ilmu Akademi, bagaimana kita mengembangkan mobile learning berbasis Android, sebenarnya sangat mudah dan bagaimana kita bisa itu tinggal kreativitas dan mempersiapkan aset-aset yang bisa kita gunakan. Kesempatan ini tentunya tidak hanya terbatas pada hari ini, besok kita akan lanjutkan Bapak Ibu, bagaimana kita lebih meningkatkan lagi. Kira-kira besok yang akan disampaikan Pak Fajar seperti apa, nanti di akhir kita akan coba sampaikan, tapi sebelum itu kita akan coba mengulas
Pak Fajar di SMA Negeri Mojo Agung, Kabupaten Jombang, tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Sebagai guru kreatif, ini Pak Fajar. Sebagai guru kreatif, sambil nanti mungkin ada beberapa pertanyaan lagi mungkin ini ya. Apa saja sih yang sudah Pak Fajar lakukan di sekolah Bapak? Seorang Fajar Indra Kurniawan menjadi guru kreatif di ASA 2021. Ini di luar dugaan Bapak Ibu semua. Jadi kami berada di sekolah pinggiran, tidak berada di kota, SMA Negeri Mojo Agung begitu. Jadi kami berdekatan dengan Kabupaten Mojokerto. Jadi bisa dibilang bisa di sekolah pinggiran begitulah kalau boleh disampaikan. Namun keinginan sekolah termasuk jajaran dalam hal ini ingin sekali mengembangkan beberapa aplikasi yang aplikasi itu ramah terhadap sekolah. Seperti kita ketahui, ketika kita membeli sebuah aplikasi, ada beberapa aplikasi yang tidak dibutuhkan atau yang harusnya ada malah tidak ada di dalam aplikasi itu. Sehingga SMA Negeri Mojo Agung kemarin kurang lebih hampir sebelum mengikuti ASA tahun 2021 selama masa pandemi sekitar 2 tahun itu kami mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi namanya Semanik, yaitu Semanema Information Center, di mana semua hal itu bisa diakses di situ. Nah, kurang lebih seperti itu Pak Tio kemarin. Boleh dong, bocorannya aplikasinya apa saja Pak, sehingga membangun ide kreatif Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan satuan pendidikan yang sudah mempersiapkan nih ancang-ancang untuk mengikuti ASA 2022 yang nantinya akan segera dimulai pendaftarannya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya aplikasi-aplikasi yang kami ikutkan di ASA kemarin itu aplikasi yang pada umumnya itu sudah ada di internet. Namun sehebat apapun aplikasi itu, ketika tidak ada yang menggunakan, maka aplikasi ini akan useless. Sehingga eman sekali Bapak Ibu punya mobil listrik begitu misalnya, Lamborghini yang listrik yang sekarang belum keluar misalnya, tapi tidak ada yang pakai. Maka salah satu penilaian di ASA kemarin itu adalah bagaimana sumber daya yang ada di sekolah memanfaatkan aplikasi. Mungkin dari sisi itu sekolah kami yang masuk dalam kategori menggunakan aplikasi dengan baik. Jadi seperti halnya aplikasi yang kami terintegrasi, misalnya dari awal kami di resepsionis itu kami ada yang namanya e-tamu Bapak Ibu. Jadi e-tamu itu melakukan perekaman siapa saja yang datang. Kebetulan di sekolah kami ada petugas resepsionis, di meja resepsionis itu ini sebenarnya menggantikan buku tamu begitu. Buku tamu yang selama ini diketik ditulis tangan begitu, sehingga kami ubah menjadi e-tamu. Jadi tamu digital, sehingga nanti otomatis terekap siapa saja yang datang ke sekolah dan siapa saja yang paling sering ditemui di sekolah, paling banyak tamunya, keperluannya apa, ingin menemui Bapak siapa, kemudian diantarkan ke ruang tunggu. Nanti yang operator itu langsung klik di sistemnya, itu terkoneksi dengan WA. Jadi ketika diklik WA-nya nanti dikirim langsung ke yang bersangkutan, ke guru yang bersangkutan yang ingin ditemui. Contoh misalnya kepada Bapak Fajar Indra Kurniawan, ini isi WA-nya. Kepada Bapak Fajar Indra Kurniawan, Bapak atau Ibu biasanya, Bapak garing Ibu, ada tamu atas nama misalnya Setiawan Adiatma dari misalnya Dinas Perpajakan dengan keperluan ini ingin menemui Bapak dan sekarang berada di ruang tunggu. Itu adalah teks yang akan dikirim ke masing-masing personal ketika itu memang yang dihubungi adalah personal. Itu salah satunya Pak Setiawan di e-tamu. Kalau ada yang umum, kira-kira yang unik apa Pak aplikasinya? Yang kira-kira belum ini. Saya nggak yakin ada berapa aplikasi tadi Pak? Kami mengembangkan sekitar sampai sekarang, ini masih ada beberapa untuk project, itu 26 aplikasi. Wow, 26 aplikasi, dan itu dikembangkan oleh Bapak Fajar Indra Kurniawan, sehingga aplikasi-aplikasi ini bisa bermanfaat untuk proses operasional pendidikan di satuan pendidikan, tepatnya di SMA Negeri Mojo Agung, Jombang.
Pak Fajar, ayo. Kira-kira aplikasinya apa sih yang unik? Jadi penasaran nih Bapak Ibu semua. Kami memanfaatkan QR code itu sangat masif Bapak Ibu di sekolah kami. Kami kerjasama dengan ekstrakurikuler begitu. Jadi misalnya di sekolah kami itu pohon-pohon itu ada QR code-nya Bapak Ibu. Jadi QR code itu ketika di-scan oleh siapapun akan memberikan informasi tentang tumbuhan itu. Wow. Itu kalau digunakan untuk tanaman. Begitu. Ada lagi digunakan untuk saran. Mungkin ada yang malu-malu kotak sarannya itu sudah tidak ada kotaknya Bapak Ibu. Jadi tinggal ada QR code di situ, scan saja, maka yang bersangkutan tinggal menulis saja saran terkait apa administrasi, layanan, seperti itu. Itu yang untuk QR code. Dan bisa dikembangkan ke yang lain sebenarnya untuk keperluan-keperluan yang mungkin belum kita prediksi atau belum ada di SMA Negeri Mojagung, tapi keinginan berada di sekolah lain ingin mengembangkan itu QR code-nya tinggal disesuaikan saja. Mungkin seperti itu Pak Setio. Wow, keren. Sebenarnya bersifat sederhana, tapi benar apa yang disampaikan Pak Fajar tadi bahwa secanggih teknologi pun seperti apapun, tapi kalau tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal di satuan pendidikan itu, maka kecanggihan teknologi itu tidak akan berarti apa-apa. Dan dengan bagaimana Bapak Ibu mengembangkan aplikasi mobile learning berbasis Android ini, tentunya diharapkan nanti bisa mengembangkan aplikasi-aplikasi yang mudah dan berbasis Android yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan di sekolah Bapak Ibu semua. Jadi mudah-mudahan gambaran awal di hari pertama di klub tentang mengembangkan aplikasi mobile learning berbasis Android ini bisa membuka ide-ide kreatif Bapak Ibu yang nantinya juga kita akan lanjutkan besok. Pak Fajar, sebelum saya tutup nih, kira-kira besok itu akan membahas apa, Pak? Jadi sebenarnya yang mau saya bahas besok itu adalah advance dari ini, yaitu saya membayangkan begini Pak. Kalau ini belum ada juga sebenarnya. Saya kurang tahu juga. Kalau memang sudah ada, mungkin keterbatasan saya. Saya membayangkan misalnya sekolah A, gurunya semua itu membuat aplikasi seperti ini Android, mata pelajarannya masing-masing misalnya. Kemudian aplikasi ini di-up di Play Store semua mata pelajaran. Artinya atas nama sekolah misalnya untuk penyedianya, developnya. Bayangkan kalau saya kira ini diikutkan ASA, itu menjadi cons yang bisa diperhitungkan karena sepertinya belum ada misalnya SMA lengkap semua mata pelajarannya gurunya, karena saya yakin untuk bisa membuat aplikasi itu sekolah akan mengeluarkan effort yang luar biasa ya untuk pelatihan-pelatihannya sampai jadilah sebuah aplikasi yang bisa dinikmati oleh semua kalangan, tidak hanya sekolahnya saja. Maka dari itu Bapak Ibu besok dalam rangka itu kalau hanya sekedar materi saja, maka sepertinya anak-anak peserta didik kita itu lebih memilih aplikasi-aplikasi yang lain mungkin ya, yang di luar sana untuk mendukung tugas atau kehausan keilmuan. Maka besok akan lebih menarik bagaimana jika kita membuat aplikasi game berbasis Android dari SAJ ini, menyesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Nah, itu yang target kita esok hari, games. Karena kita tahu anak-anak kita ini kalau bermain game itu luar biasa sukanya. Nah, seperti itu. Sehingga ada reward di game itu yang berhubungan dengan mata pelajaran kita. Seharusnya ini bisa menjadi peningkatan kemampuan anak-anak dalam memahami materi yang diberikan Bapak Ibu guru. Seperti itu, Pak. Ya, sebenarnya semakin hangat. Mudah-mudahan besok Bapak Ibu tetap bisa hadir kembali setia mencoba mengembangkan aplikasi mobile learning berbasis Android ini. Tapi yang ini adalah bocoran Bapak Ibu. Jadi bocoran dari seorang pemenang juara Guru Kreatif ASA 2021 menjadi kunci bagaimana cara tips dan trik mengikuti jejak sang juara di tahun 2021 kemarin. Pak Fajar, memang Pak Fajar saat juara itu diapresiasi seperti apa sih oleh ASA waktu kemarin? Ya, jadi luar dugaan. Saya kira kemarin itu karena informasi awal itu waktu itu masih COVID-nya, sehingga kemungkinan akan diselenggarakan secara daring seperti itu. Tiba-tiba saya mendapatkan WA
di mana WA itu mengkonfirmasi kehadiran saya di Hotel Indonesia dan tiket pesawat sudah disediakan, kemudian akomodasi selama di sana, dan alhamdulillah sama seperti yang berada di flyer itu, Bapak Ibu, memang benar total hadiah itu adalah 500 juta. Itu akan terbagi jadi tiga kategori, yaitu of the year sekolah, kemudian kepala sekolah inspiratif, dan guru kreatif. Nah, kebetulan saya kemarin pulang itu diberikan satu buah laptop Acer yang saya gunakan sekarang ini untuk pembelajaran hari ini. Makanya saya kalah ganteng ini auranya dengan Pak Fajar, kok lebih jernih gitu. Karena yang menggunakan ini ya mungkin ya asar saya masih asar yang lama. Mudah-mudahan saya inilah dapat juara yang lain lagi, kategori yang lain, sehingga kameranya agak lumayan ini. Mudah-mudahan begitu. Baik Bapak Ibu, itulah yang disampaikan oleh Fajar Indra Kurniawan. Tepatnya Bapak Fajar Indra Kurniawan, salah satu guru di SMA Negeri Mojo Agung Kabupaten Jombang yang menjadi juara guru kreatif ASA tahun 2021, dan kreativitasnya mengembangkan sekolah yang sudah dikembangkan sekitar 26 aplikasi, dan beliau juga menyampaikan beberapa tips dan trik sebagai bekal Bapak Ibu untuk mengikuti ASA tahun 2022 ini. Tentunya di akhir ada sebuah pernyataan penutup yang perlu disampaikan oleh Bapak Fajar Indra Kurniawan. Selain tadi sudah menyampaikan besok akan mengembangkan aplikasi mobile learning berbasis Android yang lebih kepada bagaimana menciptakan suasana anak-anak nyaman dengan dunia permainan. Pak Fajar, penutup untuk kegiatan di hari pertama di kelas kita. Kata-kata penutup kali ini, Bapak Ibu, intinya semakin mudah aplikasi itu diciptakan, semakin mudah aplikasi itu digunakan, maka semakin sulit itu diciptakan. Tugas kita adalah membuat aplikasi yang mudah. Karena pada dasarnya teknologi itu mempermudah manusia, bukan mempersulit. Ketika ada sebuah tools atau teknologi itu mempersulit kita, maka itu bukan sebuah teknologi. Tetap semangat mengikuti ASA 2022. Semoga menjadi prestasi Bapak Ibu di kemudian hari. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fajar. Bapak Ibu, tidak terasa 120 menit kebersamaan kita bersama Bapak Fajar Indra Kurniawan di hari pertama topik mobile learning, mengembangkan aplikasi mobile learning berbasis Android, yang tentunya besok kita akan kembali bersama-sama. Jangan lupa tetap ajak teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu guru semua, peserta Jelajah Ilmu Akademi untuk bergabung, untuk bersama-sama mendorong transformasi digital pendidikan di Indonesia. Karena tadi sudah menyampaikan Pak Fajar bahwa teknologi tidak akan berarti apa-apa, tapi pemanfaatan teknologi untuk pendidikan di Indonesia akan sangat bermanfaat untuk generasi yang akan datang. Sampai bertemu kembali besok di jam yang sama, tentunya di Jelajah Ilmu Akademi. Terima kasih yang sedalam-dalamnya buat Bapak Fajar Indra Kurniawan. Salam untuk teman-teman pengurus SLCC PGRI Kabupaten Jombang, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan, dan juga Bapak Ketua PGRI Kabupaten Jombang. Salam hangat, mudah-mudahan generasi Jombang bisa melanjutkan asa juara di tahun 2022. Terima kasih Bapak Ibu, sampai berjumpa besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.